Yang di Jawa Barat, Sony beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir pada saat ini, pengurus divisi Jawa Barat yang kami hormati, PD, pendidikan Unit, Prof. Tabor Pencaksilat, menjelang pelaksanaan technical meeting Pencaksilat Prof tahun 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Subang. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan karena saya sudah membaca juga aspirasi, dan aspirasi itu ternyata saya baca sudah lama tahu, karena itu sudah seringkali diusulkan, baik itu secara obrolan, secara di forum maupun surat secara resmi. Dan kami pun dari Provinsi Jawa Barat kalau panitia pusat sudah menyampaikan jawabannya kepada Pemprov Divisi Jawa Barat. Mudah-mudahan itu juga sudah tersosialisasikan kepada teman-teman pencap-pencap sebagai peserta nantinya di Pemprov ini. Kami sangat menghargai, sangat menghormati aspirasi yang kami sampaikan. Kalau kemarin kami hanya berhadapan dengan pengurus Pemprov Divisi Jawa Barat mengenai aspirasi ini, tapi sekarang kami langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian dari kontingen kota kabupaten 26 kota kabupaten di Jawa Barat. Karena adanya satu kota Sukabumi ya, kota Cijantung tidak lolos dalam lomba kualifikasi, hanya 26 kota kabupaten. Dan sekali lagi sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang diinginkan oleh teman-teman sekalian di daerah. Barusan saya sudah membaca kembali dan tidak ada yang baru, itu pun sudah saya sampaikan kembali barusan ke pimpinan, dan pimpinan sudah berpesan. Jadi sebelum kami sampaikan, mari kita samakan di frekuensi kita bahwa kita akan melakukan hajatan pekan olahraga provinsi, yaitu multi event yang diikuti oleh kurang lebih 70 cabang olahraga, di antara di dalamnya adalah pencaksilat. Kami dari awal sudah membuat regulasi, sudah membuat aturan dan berlaku untuk seluruh cabang olahraga. Karena kami adalah panitia penyelenggara. Jadi kita IPSI termasuk cabang-cabang yang lain adalah peserta yang notabene harus mengikuti aturan-aturan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh panitia. Kami itu ilustrasikan panitia menyelenggarakan suatu kegiatan apapun itu, apabila ini, apa olahraga ataupun kesenian. Panitia sudah menyiapkan aturan-aturan persyaratan. Biasanya kalau di luar kan ada daftar dan lain sebagainya, ada aturan seperti ini, itu persyaratannya sudah disampaikan. Persyaratan tersebut sudah jelas. Persyaratan yang panitia harus diikuti oleh peserta. Kalau peserta tidak mengikuti, cek panitia pulang keluar. Kalau cek peserta, saya mau yang dia cek peserta. Aturannya sudah ada, misalkan contohnya. Cek tulis kemudian cek peserta, saya mau yang dia. Coba cek panitia boleh mendaftarkan oleh panitia. Ketika kemudian protes, belum Pak, nanti saya selesaikan dulu ya Pak ya. Setelah selesai baru kita diskusi. Mohon maaf ya Pak ya. Setelah selesai baru kita diskusi. Jangan memotong. Kita saling menghormati. Kita sampaikan dulu. Ini panitia tidak mengizinkan untuk mengikuti kejuaraan apapun itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa aspirasi ini memang sudah kita tahu dan semenjak kepengurusan yang berbeda yang lama Pak. Sekarang ya ketuanya masih Aisyah yang sekarang yang memimpin, hanya memimpin rekan-rekannya yang berjalan. Itu sudah kita diskusikan dengan teman-teman Pemprov Divisi Jawa Barat dan lain sebagainya. Sudah disampaikan jawaban-jawaban sudah disampaikan, termasuk sudah bersurat kembali kepada aturan tadi. Jadi aspirasi ini kami terima. Hanya mohon maaf, kita sudah mengeluarkan SK yang terakhir, yaitu kontingen masing-masing 27 kota kabupaten dari seluruh cabang olahraga. Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan SK 134. Itu adalah jawaban terakhir, keputusan terakhir yang harus diikuti dan dipedomani oleh seluruh peserta pekan olahraga provinsi, semua cabang olahraga tanpa kecuali. Nah itu harus diikuti. Nah, ketika kemudian ada cabang-cabang yang memang merasa keberatan, sebenarnya ada mekanisme yang akan ditempuh. Jadi
kita sudah mengeluarkan SK 134 yang harus diperdomani dan harus diikuti oleh para peserta program. Ada mekanisme ketika kemudian kita keberatan. Sudah dicontohkan beberapa daerah. Ada yang mengajukan keberatan melalui Dewan Hakim. Itu perangkat yang ada di kita. Keberatan, misalkan dengan aturan ini kami keberatan. Silakan diajukan ke Dewan Hakim. Dan itu diproses. Sudah beberapa daerah dan yang mengajukan itu harus ketua KONI dari setiap daerah yang mengajukan keberatan dengan aturan yang ada. Disampaikan itu nanti disidang di Dewan Hakim dan akan menghasilkan apapun itu akan dihasilkan oleh Dewan Hakim keputusannya, bla dan sebagainya, bisa saja berubah dan lain sebagainya, tapi itu kewenangan Dewan Hakim. Itu kalau keberatan, mekanismenya adalah seperti itu, diajukan keberatan yang kemudian disampaikan kepada Dewan Hakim Panitia Pusat KONI Jawa Barat yang daerah ini. Itu yang pertama kalau keberatan. Tapi untuk kepentingan lebih besar, kalau Bapak sepakat untuk seperti itu, dan kemarin saya dengar katanya sudah ketika ini terjadi untuk menggugat SK 134. Jadi judulnya menggugat SK 134 itu diperbolehkan. Tapi ada mekanismenya, yaitu ketua KONI masing-masing kalau sekarang sepakat 20 ketua KONI keberatan dengan SK ini berkaitan dengan MC, silakan mengajukan gugatan kepada Dewan Hakim yang kemudian nanti akan diundang yang berperkara. Pihak-pihaknya akan diundang dan kemudian akan memutuskan. Keputusan itu Dewan Hakim itu final. Tidak ada lagi kemudian kita bisa naik banding di internal program. Keputusan Dewan Hakim final untuk internal program. Nah, tapi kalau kemudian masih keberatan, Bapak Ibu sekalian ada ranahnya gitu. Masih ada mekanisme, tapi bukan di kontrol, di luar dari waktunya tidak sekarang, yaitu ke Bawoni. Kalau ke Bawoni, kalau mengajukan keberatan sekarang, pertandingan harus dihentikan selama sidang Bawoni. Tidak untuk kemungkinan kita menang di Bawoni itu, kita mendaftarkan ke Bawoni semua. Dan kami berharap kalau itu terjadi, divisi provinsi dukung teman-teman yang akan mengajukan ke Bawoni. Tapi kalau saatnya sekarang itu akan mengganggu. Itu mekanisme ketika kita akan menggugat merasa keberatan. Jadi tidak bisa disampaikan melalui aspirasi saja, tapi ada mekanismenya. Kami persilakan itu disediakan untuk kemudian bisa mekanisme itu dilalui oleh Bapak Ibu sekalian ketika akan membuat dan keberatan. Tapi syukur-syukur kalau sepakat, nggak usah, ya syukur bisa. Nah, jadi jangan memotong nanti terakhir kita diskusi. Tetap keputusan Panitia Pusat KONI Jawa Barat bahwa kita semuanya cabang olahraga seperti halnya cabang olahraga yang lain harus mengikuti aturan pada SK 134. Apabila keberatan gugat melalui Dewan Hakim. Itu. Nah, kemudian selanjutnya mengenai pertandingan. Jadi diharapkan sore ini kondusif, semuanya bisa menerima keputusan ini dan kemudian dilanjutkan dengan technical meeting. Kalau sudah selesai kita persoalan ya, lanjutkan technical meeting dan sebagainya supaya besok hari tidak terganggu hari-hari pelaksanaan pertandingan. Kami yakin panitia di sini sudah siap untuk melaksanakan karena itu yang kami terima statement dari pandang panitia daerah, pelaksanaan setiap cabang olahraga. Mereka sudah berstatement di seluruh 9 kota kabupaten termasuk Subang sudah siap melaksanakan pertandingan, tentunya dengan berbagai hal, keamanannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Nah itu, jadi sekali lagi kita semua bukan hanya harus berpedoman dan mengikuti SK 134. Persoalan di sini kami tidak mempersoalkan aspirasi mengenai 1723. Dan yang sudah terdaftar di kota kabupaten yang ada di SK 123 itu, 134 itu adalah atlet-atlet yang sudah lebih 20 tahun dan usianya 17-23. Kita tidak mengubah. Hanya itu jangan menjawab tidak mengubah 17-23 tidak direspon, itu diterima deh. Kurus sampai 35 tahun. Tetapi ada wilkar yang harus diterima karena itu adalah kebijakan dari KONI Jawa Barat yang sudah bayangkan sudah dijanjikan dari sejak semua cabang olahraga tidak memberikan faktor usia. Kita menghargai memberikan apresiasi bukan hanya untuk silat, semua cabang olahraga itu kebijakan KONI Jawa Barat untuk memberikan wilkar kepada atlet-atlet pekan olahraga nasional kemarin. Itu 1723-nya kita tidak melarang.
dan itu sudah terdaftar kan di Bapak Ibu sekalian, sudah terdaftar semuanya, tidak dirubah. Itu tidak dirubah. Hanya tadi kebijakan UNCTAD itu dari sebelum aturannya dibuat, aturan rokok itu termasuk salah satu aturan di rokok. Dan itu berlaku untuk semua cabang olahraga termasuk untuk IPSI. Jadi yang dekat yaitu kami mohon, kami harap bisa diterima. Nanti diskusi ya, yang dulu juga sekarang mau diterima. Nah, kemudian kebijakan kelanjutan selanjutnya, apabila Bapak Ibu sekalian semua cabang olahraga ketika menerima dan melaksanakan 134 bahwa Bapak Ibu sekalian IPSI maupun yang lain itu adalah peserta POR. Apabila diterima 134 dan kemudian dijalankan, dilakukan pertandingan adalah peserta POR. Hak-haknya akan didapat, termasuk perolehan medali akan dihitung untuk daerah masing-masing kontribusi apabila menjalankan 134. Nah, konsekuensinya apabila tidak menjalankan 134, kami sudah bersikukuh dan tetap tidak akan berubah. Sudah diputuskan apabila 134 tidak dijalankan, kami tidak akan mencegah untuk menghentikan pertandingan. Misalkan yang belum kartnya tidak dijalankan, silakan. Tapi mohon maaf, cabur apapun bila seperti itu bukan peserta POR. Silakan. Sifatnya menjadi eksibisi. Hitungan medali tidak menjadi hitungan untuk kontribusi bagi kota kabupaten masing-masing. Itu sudah paket, tidak bisa diubah. Itu yang disikap dari PP dan Kabupaten Jawa Barat. Jadi sekali lagi, semua cabang olahraga bukan hanya IPSI. Dan di cabang olahraga ada persoalan-persoalan yang alhamdulillah bisa terselesaikan. Bahkan ada yang menggugat ke Dewan Hakim berkali-kali. Termasuk mungkin ada dari Ciamis atau Kabupaten Bogor kemarin menggugat ke Dewan Hakim tentang persoalan atletnya. Ciamis dan Bogor yang saya tahu itu ada jawaban dari Dewan Hakim. Dan ketika mereka dimenangkan, apabila kemudian teman-teman atau Bapak Ibu sekalian dari Kota Kabupaten keberatan dengan itu, keberatan misalkan pilihannya adalah ikut aturan 134 SK 134 digelar pertandingan. Nah, kemudian si Wilka itu menjadi juara, mendapat medali emas. Atau syukur-syukur ada pengalaman, mungkin Kabupaten Bogor tahu. Di Pasi, Kabupaten Bogor merekrut atlet dari luar provinsi 4 orang. Semua khawatir seperti ini. Tapi akhirnya disepakat, oke, Bogor masuk itu. Tapi akhirnya sekarang 2 orang sudah kalah sama junior-junior, jadi tidak usah dikhawatirkan juga yang senior. Belum tentu misalnya 2 atlet sudah jelas. Padahal di Papua kemarin merebut medali emas yang 2 direkrut oleh Kabupaten Bogor itu. Coba kalah oleh atlet lokal. Bogor ada yang satu kalah sama Kota Bandung, yang satu Bali. Ada dua nomor yang bisa dikatakan itu. Nah, maksudnya gini, dan itu sudah ada perjanjian. Ketika si atlet yang bermasalah, termasuk Wilkat dianggap bermasalah oleh Bapak sekalian, itu bisa digugat. Tapi bukan di ranah POR sekarang, karena yang terpilih adalah Dewan Hakim tadi. Itu bisa digugat melalui GOR. Apabila kemudian, contoh misalkan, yang Wilkat itu kota A, yang harusnya adalah sebagai UP atau under protest. Sifatnya under protest. Ketika menang bisa digugat, bisa diprotes. Yang jelas pertandingan bisa terlaksana. Syukur-syukur kemudian semuanya bisa menerima tanpa itu, tapi kalaupun tidak diperbolehkan under protes yang kemudian gugatannya nanti kita sampaikan kepada Polri dan tidak menutup kemungkinan kita akan menang. Contohnya seperti yang doping, ketika yang disebutkan itu menang dari kota mana medali emas, ketika kita menggugat ke Polri kita menang, itu medali emasnya dicabut dan diberikan kepada juara kedua, yaitu yang memperoleh medali perak. Jadi seperti itu saat ini harus dilaksanakannya 134, ada opsi berat oleh PP oleh panitia pusat itu sudah tegas mengatakan kita semua yang menjadi peserta POR termasuk IPSI yang akan technical meeting hari ini harus menjalankan dan menerima SK 134
kalau ini itu istilahnya diakui sebagai peserta foto. Tapi kalau besi kukuh, Bapak Ibu sekalian menolak 134 karena di antaranya adalah 134 adalah ada dilekat di dalamnya. Kalau menolak, kami pun tidak akan menyekolahkan ini. Dipersilakan. Hanya perolehan materinya sudah disepakati, tidak dikontribusikan dan tidak dihitung untuk menjadi kontribusi bagi daerah. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, tadi saya kembali bahwa sekarang kalau mau menggugat sekarang tapi pasti mengganggu hari karena minimal 2 hari di luar hari untuk diproses. Kalau sekarang diajukan keberatan ke dewan hakim internal di beberapa kontrol 2 hari ada keputusan berarti pertandingan harus dihentikan terlebih dahulu. Apalagi kalau kita ke Bauri langsung, Bauri bisa berminggu-minggu, Bauri itu. Seperti itu. Itu mohon bersihkan hati, jernihkan pikiran kita berbicara kepentingan yang lebih besar. Jangan sampai dulu alasan-alasan menolak itu karena kepentingan daerah. Tidak, insya Allah binaan Bapak di daerah, insya Allah atlet yang potensial yang bisa memberikan kebanggaan di daerah, yang tidak menuntut kepentingan bisa mengalahkan para senior-seniornya. Itu keputusan dari kami. Jadi sekali lagi, kalau ingin menjadi peserta perpro, ikuti 134. Berarti tidak ada hitungan kali. Terima kasih atas sarannya. Apakah itu memenuhi atau kemudian memberikan support, saya tidak tahu. Nanti bapak-bapak yang tahu semuanya. Terima kasih. Lanjut lagi pada dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Sekretaris PP Usaha. Kami akan dulu 10 menit saya mohon waktu untuk menerima tadi apa yang telah Bapak paparkan. Mohon maaf kalau diizinkan, kalau tidak masalah. Baik, barusan saya koordinasi dengan Sekretaris PP 10 menit ya.